Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Engineer Jalanan. Pada video tutorial kali ini, Engineer Jalanan akan coba berbagi untuk teman-teman yang masih newbie atau yang masih mulai ingin belajar mikrotik. Video kali ini kita akan belajar mengenai cara konfigurasi dasar mikrotik sampai bisa terhubung ke internet. Saya anggap semua peralatan yang dibutuhkan teman-teman sudah memiliki, baik itu aplikasi Winbox, baik itu mikrotik, dan lain-lainnya. Langsung saja di sini kita buka Winbox-nya. Ya, saya anggap teman-teman sudah menghubungkan laptop ataupun PC teman-teman ke mikrotik yang akan dikonfigurasi. Kemudian setelah terbuka, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan IP address. Ya, baik IP address publik yang menuju ke internet, juga IP address lokal atau private yang untuk menuju ke lokal LAN. Klik di sini menu IP address, kemudian kita tambahkan. Yang pertama kali yang kita tambahkan adalah IP address publik, ya. Walaupun tidak publik, yang pada intinya adalah IP address yang akan menghubungkan kita ke internet. Karena saat ini sudah banyak IP yang sering dikatakan WAN sudah tidak IP publik lagi karena keterbatasan IP publik yang ada saat ini. Baik. Nah, di sini saya buat IP yang menghubungkan mikrotik saya ini ke internet adalah 192.168.139/24. Nah, kalau sobat bertanya, ini kan IP kelas C, IP private, ya betul. Nah, tapi karena ini adalah sumber yang akan menghubungkan saya ke internet, maka ini yang saya gunakan. Oke, Ethernetnya atau interface-nya saya pakai di Ethernet 1. Kita klik OK. Nah, supaya ada penandaan atau supaya tidak lupa, ini bisa dikasih komen ya. Kasih komen. Kita buat saja IP internet. Tapi ini bebas ya. Mau teman-teman buat apa juga bebas. Kemudian yang kedua kita tambahkan IP address untuk lokal. Ya. Di sini saya gunakan 10.0.0.1/24. Kemudian interface-nya saya pakai di Ethernet 2. Apply. Oke. Kemudian kita kasih komen lagi IP LAN. Oke. Nah, kemudian setelah kita menambahkan IP address, langkah kedua adalah kita tambahkan routing. Ya, routing 0000 atau yang sering disebut dengan routing default, agar kita mikrotik kita ini bisa terhubung ke server manapun yang menuju ke internet. Ya, jadi itu wajib kita tambahkan jika kita ingin terhubung ke internet.
Oke, di sini IP, ya menunya juga masih sama di IP route. Kemudian kita klik tambah. Di sini destination address atau DST address itu biarkan saja ya, ini 0000/0. Gateway-nya ya, itu gateway-nya adalah IP yang satu segmen dengan IP internet kita tadi. Ya, tapi kalau kita tidak tahu mau berapa gateway yang kita letak, bisa juga langsung kita arahkan ke interface-nya. Tadi sini kan interface 1. Nah, bisa kita arahkan. Namun di sini saya menggunakan IP address karena saya tahu gateway-nya berapa. Jadi gateway saya di sini 192.168.2062. Oke, untuk yang lainnya biarkan saja seperti bawaan ya. Oke. Nah, di sini ya pastikan ini berwarna hitam ya. Dan di sini reachable ya atau reachable. Oke. Kemudian setelah kita menambahkan routing default, langkah selanjutnya adalah kita harus menambahkan DNS. DNS ini fungsinya untuk mentranslatekan ya, ketika kita klik Google ya, supaya kita bisa dikenal ketika kita mengetikkan google.com. Nah, menunya masih tetap sama di IP DNS. Nah, di sini server, klik, kita tambahkan saja DNS yang umum ya, DNS Google. Oke, bebas mau ditambahi 2 juga boleh, tapi di sini saya pakai 1 aja. Oke, kemudian setelah itu coba kita ping ke Google ya. Kita ping ke Google masih dari Mikrotik ya. Ini klik di menu new terminal. Kita coba ping google.com. Harusnya sudah bisa replay atau tembus ya. Nah, ini sudah tembus ya. Kenapa ada timeout-nya? Karena internet saya kurang stabil ini. Karena saya menggunakan hotspot dari HP ya. Nah, oke. Ini sudah stabil. Wah, bukan stabil ya, sudah replay harusnya ke internet. Namun untuk IP LAN-nya ya, dengan kondisi sekarang ini IP LAN-nya belum bisa terhubung ke internet. Nah, untuk mencobanya kita tes. Kita melakukan ping google.com, kita tambahkan source address-nya dengan source address IP LAN tadi 10.10.10.001. Ini IP LAN saya ya, disesuaikan dengan IP LAN teman-teman. Kita enter, maka dia akan timeout. Nah, agak lama nih teman-teman karena sumbernya internet ya. Nah, dia belum mengenali ya, belum mengenali. Coba kita ping DNS-nya saja, ping 888. Nah, ini sebelum pakai source. Nah, sebelum pakai source dia connect ya. Coba kita buat pakai source-nya. Source address 10.0.0.1. Nah, maka dia langsung timeout. Kenapa? Internetnya belum kita lewatkan ke IP segmen LAN. Cara melewatkannya adalah kita tambahkan 1 NAT. Ya, caranya masih di menu IP firewall. Di sini NAT
tambah satu ya. Perhatikan ya, ini banyak tab. Pertama kita di tab general, chain-nya srcnat, kemudian out interface ini ya. Jangan salah, out interface. Kita pilih interface yang mengarah ke internet atau interface yang kita letakkan IP address internet. Nah, di sini saya di Ethernet 1. Nah, di tab general ini saja ya. Kemudian terakhir kita masuk ke tab action. Nah, di sini actionnya masquerade. Selebihnya biarkan saja, klik OK. Nah, kemudian kita coba lagi. Ya, kita coba lagi. Ping Google ya. Menggunakan source address IP lokal kita. Harusnya sudah replay. Nah, sudah replay kan? Nah, untuk setting dasar mikrotik agar terhubung ke internet hanya sampai di sini saja. Hanya membutuhkan 4 langkah ya. Yang pertama, menambahkan IP address public dan IP address lokal. Yang kedua, tambahkan satu routing default. Ya, yang ketiga, tambahkan DNS, dan yang keempat, tambahkan satu NAT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang masih baru belajar untuk konfigurasi di mikrotik. Terima kasih sudah menonton. Ya, jangan lupa support channel ini agar admin semakin bersemangat. Ya, dikasih juga masukannya di tab komentar, mana yang kurang, mana yang harus kita perbaiki agar channel ini tumbuh dan menjadi salah satu channel pembelajaran untuk teman-teman yang ingin belajar di networking, terutama bagi teman-teman yang masih pemula. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Salam engineer jalanan.